Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali setelah kita melaksanakan penilaian harian bersama atau ulangan harian bersama. Di situ kan Ibu sudah menjelaskan bagaimana materi dari awal sampai pada perkembangan iptek pada masa era globalisasi sampai situ ya. Nah, mungkin kalian juga ya ada yang paham, ada yang tidak, tapi menurut Ibu karena kalian sudah bisa belajar mandiri, kalian bisa mencari materi-materi yang lainnya. Nah, untuk itu, pertama yang akan kita pelajari materi selanjutnya setelah penilaian bersama, yaitu mengenai dunia masa perang dingin atau disebut sebagai Cold War ya. Nah, di sini ada dua kekuatan terbesar. Ada Amerika Serikat, ada Uni Soviet. Mungkin di sini kalian pernah Ibu jelaskan mengenai Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Dalam Perang Dunia II itu ada sebuah kekuatan besar kan. Ada negara fasisme, ada negara sekutu. Salah satu yang menjadi negara fasisme itu adalah Jepang, Jerman, dan Italia. Sedangkan yang disebut sebagai negara sekutu yaitu adalah Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, Belanda, dan yang lain-lain. Nah, ketika waktu itu bahwasanya Perang Dunia II mengakibatkan perekonomian di dunia sangat runtuh atau sangat lemah, terutama pada dua kekuatan negara-negara di Eropa. Nah, hingga akhirnya salah satu negara, dua negara dari satu kekuatan yang itu yaitu adalah negara sekutu, yaitu adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet, memiliki sebuah kekuatan besar. Karena mungkin kalian tahu pada masa Perang Dunia II pun negara Amerika Serikat dan Uni Soviet itu masuk dalam Perang Dunia II itu sebagai negara yang seperti halnya salah satunya Uni Soviet. Ketika Jerman menginvasi Uni Soviet itu hanya hanya ruginya itu hanya wilayah Uni Soviet bagian barat, sedangkan Uni Soviet bagian timurnya itu masih utuh gitu, tidak luluh lantah. Sedangkan Amerika Serikat yaitu adalah kalian sudah tahu kan masa Perang Dunia I awalnya Amerika Serikat itu tidak ikut ke blok sekutu ataupun ke blok sentral, tapi Amerika Serikat itu masuknya itu telat gitu ya atau terlambat karena adanya di mana adanya sesuatu yang menjadikan Amerika Serikat ikut serta dalam Perang Dunia I ya, seperti itu, seperti adanya Zimmerman Note, seperti adanya tenggelamnya kapal Lusitania, mungkin kalian masih ingat. Nah, sedangkan yang Perang Dunia II pun Amerika Serikat sama gitu kan, datangnya pun terlambat karena waktu itu memang Amerika Serikat itu dibom gitu kan di Pearl Harbor oleh pihak Jepang yang sebagai negara fasis, hingga akhirnya Amerika Serikat ikut serta. Dan akhirnya dua negara ini setelah negara-negara Eropa luluh lantah ataupun hancur dalam bidang ekonomi, sosial, politiknya, dua negara ini memberikan bantuan kepada negara-negara Eropa yang ekonominya lemah seperti itu. Nah, mungkin kalian pernah mendengar itu apa sih yang menyebabkan Cold War atau perang dingin? Apa sih itu perang dingin? Apakah perang di kutub gitu kan? Nah, sebenarnya tidak gitu. Perang dingin di sini itu adalah perang ideologi dua negara. Mungkin kalian pernah mendengar ya bahwasannya walaupun kalian bersahabat gitu kan, tapi tetap saja ada yang berbeda di antara pemikiran kalian. Sama halnya Amerika Serikat dan Uni Soviet ketika bersahabat dalam blok sekutu pada masa Perang Dunia II, tapi kedua negara ini memiliki ideologi yang berbeda. Amerika Serikat memiliki ideologi kapitalis liberalis, sedangkan Uni Soviet memiliki ideologi sosialis komunis. Dua negara ini memiliki ideologi yang berbeda hingga akhirnya mereka menjadi negara adidaya dan mereka ingin menanamkan ideologi mereka, memaksakan ideologi mereka untuk negara-negara yang berkembang atau negara lain selain negara-negara yang maju seperti itu. Nah, mungkin kalian pernah lihat di sini ya. Ini ada Presiden Amerika Serikat masa Perang Dingin. Siapa saja sih yang Presiden Amerika Serikat yang ikut serta dalam Perang Dingin atau mengatasi masalah Perang Dingin? Yang pertama adalah Harry S. Truman. Nah, ini Harry S. Truman ini inilah ya Harry S. Truman, dan juga dia sebagai pelopor di mana adanya perang dingin itu awalnya dari adanya Harry S. Truman. Ini ada Eisenhower dan ini ada John F. Kennedy. John F. Kennedy itu adalah seorang presiden yang sangat dekat dengan presiden kita yang pertama yaitu Insinyur Soekarno Hatta ya, Soekarno ya.
Oke, yang ini Presiden Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Yang pertama adalah Joseph Stalin. Mungkin pernah kalian dengar bahwasannya Rusia yang sekarang itu, yang pertama itu negaranya disebut sebagai Kekaisaran Rusia, kan? Yang kedua Uni Soviet, yang ketiga adalah Rusia. Nah, ketika pada masa Uni Soviet, pada namanya Uni Soviet itu dikuasai oleh Joseph Stalin. Pernah dengar mengenai revolusi Rusia waktu itu? Kita pernah belajar mengenai revolusi besar di dunia. Salah satu najar ini adalah Joseph Stalin. Setelah Joseph Stalin ada yang namanya Nikita Khrushchev. Nah, ini Nikita Khrushchev. Yang satu adalah Mikhail Gorbachev. Gorbachev ini mengawali sebuah perang dingin komunis, ya. Ini mengakhiri, Mikhail Gorbachev itu mengakhiri. Beliau memiliki yang namanya sebuah kebijakan baru gitu, di mana akhirnya ternyata Uni Soviet kalah pada tahun 1991 dari Amerika Serikat pada masa Mikhail Gorbachev. Nah, di sini mungkin kalian pernah lihat bahwasannya, Bu, di mana sih Rusia itu? Bu, di mana sih Uni Soviet? Apa sih bedanya Uni Soviet dan Rusia? Kalian kan pernah belajar juga mengenai revolusi Rusia. Ibu sudah jelaskan bahwasannya awalnya dari Kekaisaran Rusia menjadi Uni Soviet pada masa Joseph Stalin, terus berubah lagi menjadi Rusia tahun 1991. Ini ya, wilayahnya Rusia seperti ini. Awalnya ini Kazakhstan, Kyrgyzstan, ya. Ini tuh wilayah-wilayah asalnya masuk ke Uni Soviet gitu ya. Tapi setelah Uni Soviet runtuh, ini menjadi wilayah Rusia, dan ini menjadi negara-negara yang bebas seperti itu. Nah, ini ada peta wilayah kekuasaan perang dingin. Kalau kalian lihat sini ada NATO members. NATO members itu adalah wilayah negara-negara yang ikut serta pada blok barat. Nah, di sini ada blok barat dan blok timur. Apa blok barat? Blok barat itu adalah Amerika Serikat yang berhaluan kapitalis liberalis. Sedangkan blok timur yaitu adalah pihak komunis yang berhaluan sosialis komunis, yaitu adalah Uni Soviet. Nah, ini NATO members. Ini warna biru. Ini semua Amerika, Kanada, New York gitu ya. Kanada gitu kan. Ini wilayah Eropa bagian barat, ini masuk ke Amerika ya. Maksudnya kapitalis liberalis. Sedangkan warna merah ini atau USSR and state ini adalah wilayah komunis ya, atau sebagai wilayah blok timur seperti itu. Latar belakang ya. Untuk latar belakang, yang pertama ada penyebaran ideologi. Penyebaran ideologi ada ideologi kapitalis liberalis, ada ideologi sosialis komunis, kan? Ibu sudah jelaskan juga. Keinginan untuk berkuasa, kedua negara ini ingin berkuasa karena dalam Perang Dunia I sekutu yang menang, Perang Dunia II sekutu yang menang. Jadi negara-negara ini tetap ingin berkuasa lebih seperti itu. Berdirinya fakta pertahanan, ada yang dinamakan sebagai NATO gitu kan. Ada nation ini NATO, dan juga satu lagi itu adalah Fakta Warsawa ya, kalau nggak salah, Fakta Warsawa. Nah, ini ada spionase. Jadi kalian pernah dengar ini kan ada CIA. CIA itu kadang kayak mata-mata. Nah, itu awal berdiri dari CIA di Amerika Serikat itu adalah awalnya itu gara-gara adanya perang dingin atau sebagai Cold War gitu kan. Perlombaan persenjataan dan ruang angkasa. Kalian sudah belajar mengenai perkembangan iptek gitu kan. Ada perkembangan luar angkasa gitu kan, ada perkembangan juga persenjataan gitu kan. Teknologi persenjataan sudah belajar pada materi sebelumnya. Nah, oke, di sini ada perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Pernah dengar bahwasannya apakah Indonesia itu masuk ke blok barat ataukah blok timur, Bu? Apakah Indonesia itu masuk kapitalis liberalis atau pada komunis? Kita memiliki satu ideologi tidak memihak kepada blok barat ataupun tidak memihak kepada blok timur. Kita itu memiliki sebuah gerakan yang dipelopori oleh bangsa Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, yaitu adalah gerakan non-blok. Ya, tidak memihak kepada blok barat, tidak memihak kepada blok timur, tapi kita itu adalah netral. Kita netral, tapi kita ingin mendamaikan negara-negara yang sedang bermasalah, atau kita ikut serta dalam perdamaian lah, itu intinya. Oke, di sini ada aspek politik. Nah, liberalisme itu ada demokrasi liberal gitu kan. Sedangkan komunisme itu adalah demokrasi rakyat, berkuasa mutlak satu partai, komunisme itu. Nah, hukum partainya satu komunis ya. Hukumnya untuk melindungi individu kalau liberal. Sedangkan sosialis komunis itu adalah masyarakat sama dengan negara, atau masyarakat itu sama rata, sama rasa gitu ya. Ekonomi peran negara kecil. Nah, sedangkan komunisme peran negara dominan. Jadi semuanya untuk negara gitu kan. Kalau ide liberalisme itu lebih pada individual gitu. Siapa yang memiliki modal, dialah yang berkuasa gitu kan.
Kalau agama itu urusan pribadi, liberal itu makanya orang-orang kapitalis liberalis ini bersifat namanya tuh memisahkan antara negara dan kekuasaannya itu sekuler ya. Sekuler memisahkan antara agama dan juga pemerintahan ya, itu mereka. Agama candu bagi masyarakat. Nah, kalau komunisme itu memang lebih pada katanya sih tidak memiliki agama gitu ya, karena memang ada sebuah kata dalam komunisme itu adalah agama candu masyarakat, agama harus dijauhkan dari masyarakat, atau disebut sebagai yang tidak memiliki agama itu adalah ateis katanya ya. Agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan. Kalau sosialisme itu lebih pada agama harus mendorongnya berkembangnya kebersamaan. Jadi komunisme itu pasti dengan sosialisme gitu kan. Ibu pernah dengar bahwa biasanya orang yang bersifat sosialisme gitu kan belum tentu komunisme, tapi orang yang sudah bersifat komunisme pasti memiliki rasa sosialisme atau ideologi sosialisme seperti itu. Nah, di sini tabel perbandingan upaya-upaya Amerika Serikat dan Soviet untuk menguasai dunia. Nah, bentuk sistem aliansi. Nah, yang pertama adalah pembentukan NATO. Ya, di sini juga ada pembentukan NATO. NATO itu seperti halnya apa ya? Persenjataan gitu ya. Persenjataan bagi North Atlantic Treaty Organization gitu ya. Ibu tidak tahu panjangnya. Pembentukan Pakta ANZUS gitu kan, yaitu Pakta Pertahanan Negara-negara Amerika. Pembentukan SEATO adalah kerjasama pertahanan antara negara-negara Asia Tenggara dengan pihak Barat. Nah, ini adalah Amerika Serikat. Sedangkan Uni Soviet itu lebih pada pembentukan Kominform ya. Pada tahun 1977, Kominform adalah wadah kerjasama partai-partai komunis di Eropa yang berpusat di Belgrade, Yugoslavia. Pembentukan Pakta Warsawa. Kalau di sini pembentukan militernya pertahanan itu adalah NATO gitu kan. Kalau di sini fakta pembentukan ininya adalah fakta pertahanannya adalah pembentukan itu Pakta Warsawa ya, bukan Warwa. Pakta Warsawa pada tahun 1955. Pakta Warsawa adalah merupakan kerjasama pertahanan dan keamanan negara-negara komunis. Kalau ini NATO, kalau ini Pakta Warsawa. Politik. Amerika Serikat beserta sekutunya atau disebut sebagai Blok Barat mendirikan NATO. Nah, tadi North Atlantic Treaty Organization pada tahun 1949. Anggotanya terdiri dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris dan Kanada juga masuk ya di sini. Politik. Nah, Uni Soviet mendirikan ini Pakta Warsawa gitu. Jadi tidak mau kalah. Ini mendirikan NATO, ini mendirikan Pakta Warsawa. Ini seperti ini. Nah, ini juga sebuah upaya dari kedua negara ini untuk bersaing dalam bidang pertahanan seperti itu. Nah, dan yang pertama adalah persaingan politik. Tadi kan sudah bilang adanya NATO, adanya Pakta Warsawa. Nah, persaingan politik di sini adalah ketika Perang Dunia II runtuh gitu. Bahwasanya di sini kan pasti ada yang namanya kelemahan dari negara-negara Eropa. Nah, negara-negara Eropa ini ingin meminjam gitu kan, meminjam keuangan gitu kan, meminjam perekonomian. Bagaimana cara membangkitkan lagi perekonomian orang-orang negara-negara Eropa dengan cara apa? Dua negara ini memiliki sebuah bantuan perekonomian. Nah, Marshall Plan itu adalah bantuan dari Amerika Serikat. Sedangkan Uni Soviet pun ternyata sama. Ketika Amerika memberikan bantuan Marshall Plan, Uni Soviet mendirikan yang namanya bantuan disebut sebagai Molotov Plan. Nah, jadi kedua negara ini bersaing untuk memberikan bantuan, baik bantuan persenjataan, bantuan perekonomian gitu kan, bantuan medis, pendidikan dan lain-lain bagi negara-negara Eropa yang sudah kalah atau perekonomiannya lemah setelah terjadi Perang Dunia II gitu. Di sini ada ya. Nah, porsi terbesar diserahkan ke anggota sekutu terbanyak untuk Inggris. Nah, ini Marshall Plan ya. Sisanya untuk negara poros dan yang netral. Dan Molotov Plan. Jadi, dua negara ini, Amerika dan Uni Soviet ini disebut sebagai perangnya itu adalah perang antara dua negara. Dua negara ini seperti ini ya. Nih. Adanya keinginan untuk menjadi lebih unggul dibandingkan negara lain atau sebagai perang proksi. Perang proksi itu adalah perangnya tuh mereka berdua sebenarnya, tapi yang diadu dombanya itu adalah negara-negara yang mereka pengaruhi gitu. Ngerti nggak? Perang proksi namanya. Nah, namanya perang proksi gitu. Juga nanti ada apa yang disebut sebagai perang proksi adalah itu adalah perangnya mah ini gitu, dua negara ini gitu, tapi sebenarnya yang terjun langsung perangnya itu adalah malah negara-negara yang yang dipengaruhi ideologinya oleh dua negara ini. Yang kedua adalah persaingan militer. Nah, NATO dan Pakta Warsawa ini adalah pertahanan ya, ada NATO ya, ada Pakta Warsawa. Jadi negara-negaranya masuknya yang disebut sebagai NATO, negara mana aja, ada Jerman gitu kan, ada
ada namanya apa, ada Inggris gitu kan, ada Inggris, ada Amerika Serikat gitu kan, ada lagi negara Belanda gitu kan. Nah, ini negara-negaranya. Sedangkan Fakta Warsawa ini negara-negaranya gitu kan. Ada negara-negara lain di